Halo, assalamualaikum teman-teman Goeser, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu ya. Di sini saya akan memberi tips bagaimana memilih sepeda sebagai seorang pemula atau yang disebut juga dengan new entry kalau di dunia Goeser ya. Beberapa merek sepeda seperti merek di Eropa, ini Orbea, kemudian BMC dari Swiss, kemudian spesialis dari Amerika, kemudian dari dalam negeri adalah Polygon, pasti mempunyai satu merek yang dikhususkan untuk teman-teman yang ingin memulai hobi sebagai Goeser pemula. Seperti di Orbea, ini seperti sepeda saya. Ini sepeda saya udah saya pakai sejak tahun 2018. Hampir seminggu sekali saya memakai sepeda ini, rata-rata 80 sampai 100 kilo. Kemudian untuk performanya sampai dengan saat ini masih sangat memuaskan. Sebagai referensi teman-teman, di Orbea sendiri ada khusus untuk no entry, ada Avan ya, dan untuk BMC ada BMC SLR 03, dan yang dari Amerika Serikat seperti spesialis itu ada spesialis Trama. Dan dalam negeri sendiri sebenarnya ada yang sepeda yang sudah populer, sangat populer di masyarakat, itu Polygon Stratos 05. Kami sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang mau masuk di dunia pergoesan, khususnya sepeda road bike. Baik, di sini mungkin akan sedikit saya beri penjelasan ya, apa saja bagian-bagian dari sepeda road bike sendiri. Kami memberi contoh sepeda kami ini ya, sepeda Orbea. Bagian pertama adalah frame. Frame itu apa? Frame itu kalau di motor sebagai bodi utama dari sepeda. Frame sepeda road bike memang dirancang agar pengendaranya lebih condong ke depan untuk meminimalkan hambatan angin. Karena di road bike itu berbeda dengan MTB. MTB itu untuk tanjakan, di gunung, pokoknya di bukit-bukit. Nah ini untuk road bike biasanya untuk speed ya, speed di jalan, endurance seperti itu. 3 faktor dalam memilih frame adalah: nomor 1 adalah bobot. Kenapa bobot? Karena nanti untuk kecepatan, bobot sangat berpengaruh waktu kita menggoes sepeda ini. Dan yang kedua adalah kenyamanan. Jadi kenyamanan ini nanti saya akan memberi tips bagaimana caranya untuk mengukur tubuh kita sesuai dengan desain frame yang akan kita beli. Yang keempat adalah ketahanan atau keawetan dari material tersebut. Langkah pertama memilih frame adalah kita mengukur dulu tinggi tubuh kita, kemudian bagaimana nanti caranya menghitung saya akan menayangkan di slide setelah ini. Jadi ini ada ukuran dari Orbea adalah 49. 49 ini apa? Ini sebenarnya sudah diukur dari mungkin tinggi tubuh saya berapa, kemudian ukuran dari kaki berapa, nanti didapatkan ukuran 49. Kita masuk di website Bicycle Frame Size Calculator. Kemudian kita tentukan sepeda kita yang akan ukur adalah road bike, dan kita ada adult, male, kemudian kita satuannya cm, tinggi kita berapa, length leg berapa. Ini untuk length leg ini nanti akan kami terangkan juga untuk cara mengukurnya ya. Dan langsung kita calculate, didapatkan ukuran frame yang cocok untuk kita adalah 51 cm. Ini ada 3 alternatif pilihan, 50, 51 dan 52. Di sini juga ada pengukuran untuk crank size 165 mm dan 170 mm. Yang kedua adalah bahan ya. Bahan tadi yang saya perbincangkan di awal, ini harus mempertimbangkan ada beberapa faktor tersebut. Ada beberapa bahan utama dari frame. Yang pertama adalah high tensile. High tensile itu dari besi. Itu banyak digunakan sepeda-sepeda tradisional seperti sepeda-sepeda bapak-bapak kita zaman dahulu. Dan yang kedua chromoly ya. Nah, chromoly ini memang banyak digunakan
seperti di sepeda Brompton, sepeda lipat itu banyak menggunakan chromoly. Kalau chromoly biasanya di sini-sininya, nah ini ada kelihatan ada las-lasnya. Kalau ini alloy, bahan ketiga adalah alloy, ini pasti tidak ada seperti las-lasnya ya, karena ini basicnya adalah aluminium. Alloy ini punya kelebihan, satu memang ringan, kemudian tidak kelihatan las-lasnya ya, kelihatan rapi, dan dari segi keawetannya lebih awet. Tapi kelemahannya memang kalau ini aluminium, jika patah itu dia tidak melengkung dulu, jadi langsung bikin patah. Yang keempat adalah karbon ya. Karbon ini memang bahan yang lebih mahal ya, notabene lebih mahal daripada alloy. Karbon itu lebih ringan, kemudian lebih aerodinamis, kemudian lebih tahan ya secara beban. Yang kelima, untuk sepeda-sepeda yang sudah mahal-mahal ya, sudah mahal, kemudian sepeda itu sudah untuk orang-orang yang pro, biasanya pakai titanium. Titanium memang untuk sepeda-sepeda yang sangat mahal seperti itu teman-teman. Baik, ini saya coba bahas apa saja bagian dari frame. Nomor satu adalah dari depan, ini ada fork, namanya fork. Kemudian ini tube ya, ini top tube, ini namanya seat tube, dan ini lupa ini seat stay ya, untuk menunjang seat stay. Ini seat stay, nah ini seat stay. Jadi bagian pertama frame itu saja ya teman-teman. Kemudian bagian ketiga, bagian kedua ini adalah kalau di motor adalah mesin motor tersebut. Dan kedua adalah group set. Terdiri dari shifter untuk memindah kecepatan gigi kanan kiri, kemudian U-brake depan sama U-brake belakang, dan kabel-kabelnya pelengkapan dari shifter dan U-brake. Kemudian ini ada pedal, crankset. Ini biasanya satu set dari grup set tersebut, tapi biasanya teman-teman yang ingin lebih mengupgrade lagi, pedalnya bisa di upgrade sendiri. Nah ini grup setnya bisa di-upgrade sendiri. Cranksetnya bisa di-upgrade sendiri. Kemudian bagian ini adalah FD, front delayer. Ini pemindah gigi depan. Jadi gigi depan kita punya dua pilihan. Kemudian FD ya, jadi pemindah gigi belakang. Di sini ada 10 kecepatan. Jadi total di sini grup set saya 2 kali 10 ada 20 kecepatan. Kemudian ada chain, rantai. Ini adalah sprocket 10 speed ya teman-teman. Nah itu, jadi grup set itu terdiri dari itu semua. Kemudian di sini saya pakai grup set Tiagra ya, Shimano Tiagra. Shimano memang merupakan salah satu grup set yang paling laris di pasaran ya. Mulai dari sepeda yang murah sampai sepeda high level itu menggunakan grup set Shimano. Berikut ada beberapa pilihan dari grup set Shimano yang saya ambil dari websitenya grup set Shimano. Berikut beberapa pilihan grup set dari produk Shimano yang teman-teman bisa pilih. Nomor satu adalah Shimano Polaris. Ini untuk entry level, harganya cukup terjangkau, 2,5 juta rupiah. Ada 8 speed, 2x8 untuk double chairing, dan 3x8 untuk triple chainring. Dan yang kedua adalah Shimano Sora. Ini dengan harga 3,5 jutaan. Ini banyak dipakai di tipe Polygon Stratos di bawah seri S3 ya, S2, S1. Ini pakai Shimano Sora. Sudah ada 9 speed, 2x9 dan 3x9. Dan untuk nomor 3 Shimano Tiagra. Ini Shimano Tiagra juga cukup laris di pasaran. Dia punya 10 kecepatan. Ini ditujukan untuk sepeda pemula yang sudah menjurus ke arah serius atau pro ya. Harganya di pasaran sekitar 4,2 jutaan. Dan Shimano 105 ini sudah naik 11 kecepatan, 2x11 dan 3x11. Nah ini memang cukup Shimano yang
low level untuk memulai balapan. Dan yang kelima, nah ini banyak dipakai pada sepeda yang hampir pro ya. Pro ini banyak pakai Ultegra. Jadi Ultegra ini sama 12 kecepatan, performanya juga udah mantap, sudah hampir mendekati performa Shimano Dura Ace. Ini yang terakhir untuk pro level, ini Shimano Dura Ace, harganya sekitar 18 jutaan. Ini merupakan produk Shimano tertinggi dari produk gearset tertinggi dari Shimano. Ini banyak dipakai untuk pembalap-pembalap. Mungkin ada beberapa alasan utama. Dulu kalau saya waktu pertama kali menggoes itu, ini kok ada beberapa pertanyaan dari benak saya, kenapa kok model sepeda ini sama, umumnya Orbea putih, tapi kok harganya berbeda, satunya 14 juta, satunya umumnya 18 juta. Ternyata yang sangat membedakan adalah di group set dan wheel set. Setelah saya pelajari, ini umumnya sepeda ini pakai group set Tiagra, sepeda teman saya pakai group set Ultegra, itu beda harganya bisa sampai 5 juta. Karena yang membedakan adalah mesin di dalamnya kalau di dalam motor ya. Nah, ini yang membedakan adalah group set dan biasanya wheel set. Dan masuk bagian ketiga yang paling utama adalah wheel set. Ini wheel set. Wheel set itu kalau di Indonesia lebih populer namanya velg ya teman-teman. Di sini saya velg menggunakan RS11 produk Shimano juga. Karena wheel set ini memang hampir seperti frame. Jadi wheel set ini bahannya ada yang alloy, ini seperti punya saya ini alloy, dan ada yang untuk high end itu pakai group set karbon ya. Apa wheel set itu juga mendukung kecepatan sepeda, karena beratnya antara alloy dan karbon bisa sampai hampir beberapa ratus gram. Jadi kalau kita mengayuh ya dari wheel set belakang sama depan, bedanya hampir 2 kilo mungkin. Nah, itu akan mempengaruhi kecepatan bersepeda kita, hampir sama seperti frame ya teman-teman. Kemudian untuk ban sendiri ini standar, ini pakai produk Rubino Pro. Di sini nanti di ban ada keterangan tentang dimensinya, kemudian tekanan berapa harus kita pompa, biasanya 180 sampai 100 bar. Nah, itu tadi ya teman-teman, referensi untuk bagian paling utama dari sepeda. Nomor 1 adalah frame, nomor 2 adalah group set, yang ketiga adalah wheel set. Dan ada bagian juga yang enggak kalah penting, bagian sepeda. Ini adalah seat post. Ini ada pilihan juga, biasanya karbon sama alloy. Ini kebetulan di sepeda saya adalah alloy. Kemudian ini namanya handlebar. Kemudian handlebar di sini kami memakai karbon ya. Notabene karbonnya lebih ringan, kemudian lebih tahan lama, lebih kuat. Juga ada pilihan juga untuk alloy. Kemudian aksesoris apa yang diperlukan untuk kita bersepeda road bike ya? Nomor 1 adalah mungkin ini pengukur kecepatan. Ini kami pakai produk dari Head Eye yang paling standar. Nah, ini di sini ada 3 bagian. Ini komputernya, kemudian ini penanda sensornya. Di sini kami pasang di sini. Kemudian ini untuk sensor berapa putaran per menitnya. Dan yang kedua yang nggak kalah penting adalah ini teman-teman. Ini sangat diperlukan sebenarnya. Hal kecil tapi sangat diperlukan adalah tempat minuman. Karena road bike itu biasanya rata-rata orang bersepeda dengan road bike itu hampir 1-2 jam dengan durasi 40-50 dengan jarak 40-50 km. Kemudian ada lampu. Nah, lampu ini sangat kita perlukan jika kita bersepeda pagi hari supaya kendaraan di belakang kita bisa lihat di depannya ada sepeda. Begitu. Ini kecil tapi fungsinya sangat signifikan. Kemudian ada kantong kecil mungkin untuk naruh-naruh kopeng atau naruh-naruh kunci atau naruh HP seperti itu. Dan ini saddle memang biasanya saddlenya road bike itu agak lancip ya teman-teman. Nah, ini makan di sini saya kasih cover agar kita lebih nyaman berkendara. Baik,
Seperti itu review singkat dari saya. Tips-tips bagi teman-teman yang ingin new entry yang ingin memilih sepeda road bike. Semoga review kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.